Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Anti Fitriani, usia saya 16 tahun. Saya merupakan perwakilan dari SMK Marhas Margahayu dalam mata lomba News Anchor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selama 5 menit ke depan Anda akan bersama saya, Anti Fitriani dalam acara Marhas News membahas berita aktual dan terpercaya mengenai dampak pandemi di Jawa Barat. Sejak Maret 2020, WHO telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi dunia. Situasi ini mengakibatkan penjuru dunia mengalami banyak dampak yang sangat luar biasa. Tak terlebih lagi dengan Indonesia, khususnya Jawa Barat, situasi ini menyebabkan banyak dampak, di antaranya dalam bidang pendidikan. Sejak masuknya COVID-19 ke Indonesia pada awal Maret 2020, menyebabkan seluruh sekolah mengharuskan untuk melaksanakan pembelajaran secara online atau daring dengan berbagai hal negatif dan positif yang tidak bisa dipungkiri. Hal ini menyebabkan meningkatnya angka putus sekolah anak dikarenakan situasi pandemi yang kian tidak membaik. Menurut laporan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, menunjukkan bahwasanya 75.303 orang anak yang putus sekolah pada tahun 2021. Hal ini menyebabkan dampak bagi sang anak yang tidak memiliki tujuan hidup, serta dampak bagi sosial yang amat terasa, di antaranya meningkatnya angka pengangguran, nikah muda, dan kriminalitas yang kian menjadi-jadi. Bahkan tercatat, saat ini Jawa Barat adalah provinsi dengan penyumbang angka pengangguran paling tinggi di Indonesia. Dilansir dari Badan Pusat Statistik, 2,43 juta orang di Jawa Barat tidak mempunyai pekerjaan. Dan inilah yang bisa meningkatkan kriminalitas serta sebuah rantai kejahatan. Tak berhenti di situ saja. Dalam bidang ekonomi terutama, dampak yang diakibatkan begitu amat terasa. Selama 2 tahun terakhir, pandemi menyebabkan berbagai penurunan sektor ekonomi yang diantaranya tertundanya jual beli, toko-toko yang diharuskan untuk tutup dikarenakan kegiatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang diberlakukan pemerintah, hingga pelemahan ekonomi di daerah Jawa Barat, bahkan hingga nasional. Dan ini menjadi tantangan bagi pemerintah di kala pandemi, sedangkan dalam bidang politik, mulai dari para menteri yang menyalahgunakan uang bantuan sosial atau bansos, yang seharusnya menjadi hak rakyat, malah raib dimakan oleh keserakahan orang tak bermoral. Nah, selanjutnya, mengenai kebiasaan gaya hidup baru di zaman pandemi, telah jauh berbeda nih dibandingkan dengan zaman sebelum pandemi. Terkhususnya masyarakat Jawa Barat yang sudah menjadi kebiasaan semenjak pandemi memakai masker. Hal itu masih diteruskan hingga kini karena sudah menjadi sebuah gaya hidup baru. Hingga dengan adanya gaya hidup baru, di tempat-tempat wisata pun mulai mengedepankan protokol dengan baik. Mulai dari tersedianya tempat untuk membasuh tangan hingga hand sanitizer. Gaya hidup baru ini juga banyak dimanfaatkan masyarakat untuk bersepeda. Hingga bersepeda sempat menjadi tren olahraga nih di kala pandemi, karena dapat mengeluarkan stres di kala banyak beraktivitas di dalam rumah. Baik, informasi tadi menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Anti Fitriani undur diri dan sampai jumpa.